Kebetulan banget lo ada di sini, Gak. Gue harus ngomong sama lo. Lu jangan salahin Aisyah, ya? Ini semua salah gue, Gak. Sekarang gini, kita masuk ke dalam. Kita ngomong baik-baik. Kita selesain semuanya. Kalau lu emang ngerasa Aisyah yang salah, lu boleh cerain dia, Gak. Dan gue akan tanggung jawab nikahin dia. Apa lu bilang? Lu pikir Aisyah itu barang? Lu bisa ambil dan buang seenaknya, hah? Gak, gua ngomong baik-baik sama lu, Gak. Baik-baik. Diam lo! Aisyah, Kak Yoga sama Kak Irfan berantem di luar. Astagfirullahaladzim. Ayo Kak, cepet lakuin sesuatu, cepetan Kak. Iya Kak Aisyah. Ayo. Ya. Ayo Kak, cepet. Irfan! 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 Irfan, aku mau berhenti! Cukup, Irfan. Berhenti kamu. Sebaiknya kamu pergi. Aku nggak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Tante, saya minta maaf atas perbuatan saya, Tante. Diam kamu! Gara-gara kamu, Aisyah hidupnya jadi hancur. Dan suami saya meninggal. Anak-anak saya jadi anak yatim. Pergi kamu! Pergi kamu! Pergi! Ya Allah, Mas. Bukan kamu. Aku antar kamu pulang ya. Aisyah nggak perlu. Biar kamu pulang sendiri. Bu, Mas Yoga sekarang suami aku. Udah kewajiban aku mengurus Mas Yoga, Bu. Mas, nanti kamu kirim orang aja ya buat ambil mobil kamu. Kapan-kapan aku ajarin kamu nyetir ya. Mas, sebenarnya tadi itu kenapa? Gak apa-apa sih. Ya, itu masalah aku sama Irfan aja. Yang Mama bilang itu nggak benar ya, Mas. Aku nggak pernah selingkuh dengan Irfan atau siapapun. Aku selalu jaga kehormatanku sebagai istri kamu. Kamu percaya sama aku kan? Aisyah, aku percaya dengan apa yang aku rasakan di hati aku. Aku percaya dengan cintaku. Mas percaya aku karena emang aku nggak salah? Atau percaya aku karena cinta? Ya, apapun itu kan gak penting. Yang penting adalah aku percaya sama kamu. Tapi bagi aku itu masalah, Mas. Karena kalau emang kamu percaya karena cinta, berarti itu artinya kamu sudah menutup mata demi cinta. Padahal seharusnya cinta itu suci, Mas. Tidak boleh ada keraguan. Ya terus terang aku juga susah karena aku nggak di situ saat kejadian. Aku ingin yakin kalau
kalau kamu itu nggak bersalah. Cuma sejujurnya, aku nggak bisa yakin karena aku nggak ngeliat dengan mataku sendiri. Tapi yang aku yakin adalah dengan perjanjian pernikahan aku sama kamu. Aku yakin kita bisa ngelewatin semuanya. Aku yakin dengan hati aku bahwa aku cinta sama kamu. Dan aku yakin kamu juga ngerasain hal yang sama. Mas, aku juga yakin sama cinta aku sama kamu. Nanti, Mas. Alhamdulillah, akhirnya Bu Aisyah balik lagi. Yoga, kamu kenapa? Hah? Kenapa sayang? Heh, kamu apakan anak saya? Hah? Kenapa anak saya jadi seperti ini? Kenapa? Bapak, Mena harus buru-buru kasih tahu Bapak. Ya ampun, sampai biru begini pipi kamu, nak. Kenapa? Nggak mungkin nggak apa-apa. Aisyah, kenapa Yoga? Ma. Pasti gara-gara kamu ya. Kasih penjelasan kepada saya. Hah? Kamu pergi dari rumah ini seenaknya, nggak izin sama Yoga. Sekarang kamu datang, kamu pikir rumah saya ini apa? Hotel. Ibu kamu datang ke rumah ini bikin keributan, lalu menitipkan kamu di sini. Kamu pikir rumah saya ini apa juga? Tempat penitipan orang. Kamu harus tahu Aisyah, rumah saya ini khusus orang-orang yang punya sopan santun. Tidak seperti kamu, dasar perempuan pendosa. Ma, jangan rendahin Aisyah kayak begitu dong. Mama tidak merendahkan Aisyah. Aisyah sendiri yang merendahkan dirinya. Dia sudah selingkuh. Dia nggak mungkin ngelakuin itu, Ma. Kamu udah gak percaya lagi sama Mama? Iya. Hah? Yoga, lihat mata Mama. Lihat Mama, Yoga. Lihat Mama. Kamu lihat baik-baik. Apa di depan kamu perempuan yang sudah melahirkan kamu? Kamu udah gak percaya lagi? Kamu lebih percaya perempuan ini? Ma, kalau menurut Mama, Aisyah adalah orang yang gak terhormat. Berarti saya, sebagai suaminya juga adalah orang yang gak terhormat. Berarti saya juga gak berhak tinggal di sini. Kalau gitu saya juga keluar sekarang. Tidak, aku tidak akan membiarkan Yoga pergi bersama dengan Aisyah. Aku gak boleh emosi dulu. Aku harus meredam emosiku sekarang. Yoga, nanti kita lanjutkan aja pembicaraan kita. Kita obatin dulu ya luka kamu ya. Ayo. Kalau saya ganggu Bapak, Mina dimarahin nggak ya? Aduh, gimana kalau Bapak lagi sibuk kerja ya? Aisyah? Aisyah mana? Biar aja dia tunggu di luar ya. Kita obatin dulu luka kamu. Ini udah malam, Ma. Yoga, Yoga. Kamu ngapain dia di situ? Cepat ambil kotak P3K, cepetan. Baik, Nyonya. Aisyah di mana? Yoga, kalau kamu tetap pergi, silakan. Tapi Mama akan memastikan
kamu pulang. Kamu sudah menemukan Mama jadi mayat di rumah ini. Silakan kalau kamu mau pergi. Yoga, paling tidak izinkan Mama untuk mengobati luka kamu. Setelah itu kamu mau cari Aisyah terserah. Gila, Yoga sampai segitunya ngebelain istri dadakannya itu. Itu makanya gue minta lo buat nginep hari ini di rumah gue. Karena kita akan nyelesain masalah ini malam ini juga, dan besok adik gue gak akan bisa ngelaku lagi. Secepat itu, Yos? Lo yakin? Lo tadi ngeliat kan caranya Yoga ngebelain Aisyah? Jelas-jelas tadi Aisyah diusir dari rumah, tapi ditarik lagi masuk. Aduh, Sasha, udah deh lo tenang aja ya. Karena nyokap gue juga gak akan ngebiarin cewek kampung itu menjejakkan kakinya di rumah ini. Ya, paling enggak untuk malam ini sih. Tapi, cukup untuk malam ini tanpa kehadiran Aisyah di rumah gue untuk ngebuat Yoga jatuh ke pelukan lo. Udah, tenang aja ya. Cukup, Irfan. Berhenti kamu. Baiknya kamu pergi. Aku gak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Aisyah! Aisyah! Aisyah, biar aku antar kamu pulang ya. Aisyah, tolong kamu jangan seperti ini. Aku tahu kesalahan aku sangat berat dan sulit dimaafkan. Tapi setidaknya izinkan aku mengantar kamu pulang. Aku takut kamu kenapa-napa, kasihan kamu. Aku nggak minta apapun lagi dari kamu, Irfan. Tapi kalau kamu mau lakuin satu hal untuk aku mohon kamu lakuin itu. Apa itu? Kamu bilang sama aku. Tinggalkan aku sendiri dan jangan pernah gangguin aku lagi. Aduh, kan aku udah bilang sama kamu kalau Aisyah itu bukan perempuan bener. Buktinya lihat, muka kamu jadi kayak gini kan sekarang. Harusnya kamu udah ceraiin dia dari kemarin. Udahlah, Kak. Kamu juga tahu kan, Allah tuh nggak suka orang yang bercerai. Jadi jangan pengaruhin aku untuk bercerai. Udah, nih sedikit lagi ya. Udah lama, aku nggak apa-apa kok. Aku mau nyusulin Aisyah. Iya, Mama tahu. Enggak. Kamu baringan dulu. Sekali lagi ya. Ya. Waduh, mau ngapain tuh Mbak Yosi sama bajunya Ibu Aisyah ya? Gimana, Yos? Yoga cerita apa aja? Nih, lo pakai. Apaan nih? Itu bajunya Aisyah. Tadi gua udah naruh obat tidur di minumannya Yoga. Tapi ingat, jangan macem-macem. Lo cukup tidur di samping adik gue dan nggak akan boleh lebih dari itu. Tenang aja, beres. Dan ketika Yoga bangun tidur ngeliat lo di samping dia, gue yakin dia nggak akan bisa lagi nolak untuk nikah sama lo. Dan pernikahan ini akan menjadi akhir untuk pernikahan dia sama cewek kampungan itu.
Ya Allah, segitu bencinya sih Mbak Yos itu sama Ibu Aisyah. Sampai tega ngerencanain hal jahat sama Ibu Aisyah. Gue jadi gak sabar. Gue ganti baju ya. Yaudah, sana. Udah emang aku mau nyusul Aisyah. Hah? Aku mau nyusul Aisyah. Nanti dulu dong sayang. Aduh, enggak apa-apa. Aku mau nyusul. Aduh. Tuh, kenapa? Pusing? Pusing? Kan Mama udah bilang, rebahan dulu aja, Yoga. Aduh, kamu nih ya, kok dibilangin ngeyel banget sih? Aisyah, Ma, aku... Iya. Oke, kamu boleh nyusul Aisyah, tapi sekarang kamu rebahan dulu. Kamu masih pusing, nanti kok kenapa-napa gimana? Udah, kamu istirahat ya. Bapak. Aduh, tanganku sakit. Bapak cepetan ikut saya, Pak. Ada apa sih, Sa? Yoga, wait for me, my future husband. Sasha! Mau kemana kamu? Om, saya tadi mau... Mau ke kamar yoga? Pakai baju ini. Ngapain kamu malam-malam mau ke kamar yoga pakai bajunya Aisyah? Hah? Saya benar-benar gak nyangka sama kamu. Kamu rela ngerendahin harga diri kamu demi ngerebut hati anak saya. Kamu bukan Sasha yang saya kenal selama ini. Aisyah. Aisyah. Aku gak mau menambah beban di hatinya Aisyah. Dia pasti akan semakin sedih jika melihat aku menangis. Ya Allah.
Tidak seharusnya hamba menanyakan kehendak-Mu ini, ya Allah. Hamba tahu Engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umat-Mu ini, ya Allah. Hamba ikhlas dan rela menjalani semua ini, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, berikan hamba kekuatan, ya Allah, untuk menjalani semua ini. Amin, ya Allah. Amin. Berilah kekuatan pada Aisyah, ya Allah. Jadikanlah segala doa hamba menjadi kekuatan buat Aisyah. Mau apa lagi kamu kesini? Bu, saya datang ke sini sengaja ingin bertemu dengan Ibu. Tanpa mengganggu Aisyah, Bu. Aisyah sudah menolak bicara dengan saya, Bu. Buat apa? Minta maaf. Anggap saja permintaan maaf kamu sudah saya terima. Tapi jangan harap saya bisa melupakan peristiwa itu. Asal kamu tahu, memberi maaf itu mudah. Tapi yang sulit adalah menghadapi akibat dari perbuatan kamu. Saya ngerti, Bu. Oleh karena itu, kedatangan saya ke sini bukan hanya untuk minta maaf, Bu. Saya ingin perbaiki semua kerusakan yang saya perbuat. Maksud kamu? Saya memang tidak bisa lagi menghidupkan almarhum Pak Fauzi yang sudah meninggal. Tapi setidaknya, saya bisa melakukan sesuatu untuk keluarga yang ditinggalkan. Terutama Aisyah, Bu. Saya mau menikahi Aisyah. Dan saya janji, saya akan bahagiakan dia. Astagfirullahaladzim, Irfan. Pergi kamu. Kamu sadar gak sih dengan ucapan kamu itu? Aisyah itu masih istri Yoga. Omongan kamu tuh gak masuk akal, tau gak? Udah cukup selama ini kamu membuat Aisyah menderita. Dan tolong jangan kamu mempermainkan Aisyah lagi. Bu, saya sama sekali tidak ada niat untuk perbaikan Aisyah, Bu. Saya serius. Saya mau menjadi suami Aisyah, Bu. Sudah, Irfan. Permintaan kamu sudah saya terima. Tapi tolong, jangan ganggu kami lagi. Bu, Ibu coba pikir. Aisyah memang sudah menikah dengan Yoga. Tapi apa hidupnya bahagia? Saya hampir menikah dengan Aisyah. Saya bisa mencintai dia. Buat apa pernikahan Aisyah dipertahankan jika Yoga tidak mencintai Aisyah, Bu? Buat apa? Siapa bilang Yoga gak mencintai Aisyah? Gara-gara kamu. Sekarang Yoga udah gak mau bicara lagi dengan Aisyah. Aisyah pulang ke rumah ibunya. Kasian banget sih itu perempuan. Seorang suami yang mencintai istrinya tidak akan menelantarkan istrinya begitu saja, Bu. Membiarkan istrinya pulang ke rumah orang tua. Bukan begitu suami, Bu. Bukan. Kalau Yoga gak mencintai Aisyah, buat apa Yoga tadi malam datang menjemput Aisyah? Kalau lu emang ngerasa Aisyah yang salah, lu boleh cerain dia, Gak. Dan gua akan tanggung jawab nikahin dia. Apa lu bilang? Lu pikir Aisyah itu barang? Lu bisa ambil dan buang seenaknya? Hah? Dan kamu tiba-tiba datang untuk menghalangi Yoga.
Sekarang saya ngerti. Kenapa Aisyah difitnah selingkuh sama kamu. Itu semua akibat perbuatan kamu. Kamu maksa Aisyah untuk menikah lagi sama kamu, iya kan? Bukan begitu kejadiannya, Bu. Bu! Yoga, sekarang kamu siap-siap. Papa mau ngajak kamu ke satu tempat. Kemana, Pak? Papa tunggu kamu di luar. Pokoknya kamu siap-siap, ya? Ma, Papa sama Yoga mau kemana pagi-pagi kayak gini, Ma? Jangan sampai Papa ngebuat Yoga ngelakuin hal-hal ajaib, terus ngebuat cewek kampungan itu balik lagi ke rumah ini. Ma, aku nggak mau cewek itu masuk lagi ke rumah kita. Kamu ambil kunci, cepetan. Ya. Lari cepetan. Van, lo apa-apaan sih? Gue lagi buru-buru dan Yoga nggak ada di rumah. Minggir. Gue bukan mau ketemu sama Yoga. Tapi gue mau bicara sama Tante Indah. Mana Tante? Tante bohongin saya. Tante bilang Yoga tidak mau bicara dengan Aisyah dan melantarkan dia. Tapi yang saya lihat tidak seperti itu, Tante. Yoga tidak melantarkan Aisyah. Tapi dia justru mau menjemput Aisyah. Irfan, kamu kan nggak tahu kenapa Yoga bisa menjemput Aisyah. Itu karena semua Tante yang nyuruh. Tante menyuruh Yoga untuk menjemput Aisyah. Walaupun Yoga melakukan semua itu dengan sangat terpaksa. Tapi Yoga malah marah waktu saya bilang mau bertanggung jawab menikahi Aisyah, Tante. Dia benar ingin menjemput Aisyah, bukan karena terpaksa. Irfan, itulah yang membuat hati Tante hancur. Hancur, kesian banget Yoga. Yoga tuh harus pura-pura mencintai Aisyah. Yoga juga sangat terpaksa menikahi Aisyah. Padahal Yoga sebenarnya sangat menderita, Irfan. Enggak, Tante. Saya bisa lihat kalau Yoga memang menginginkan Aisyah. Dia benar-benar mencintai Aisyah. Kalau memang kamu melihat Yoga sangat mencintai Aisyah, lalu Aisyahnya kemana? Kenapa Aisyah harus ada di rumah ibunya? Hah? Kenapa? Karena Yoga sakit hati teringat kalian berdua tuh selingkuh. Ya, kamu harus ingat itu. Makanya Yoga mengusir Aisyah dari rumah. Sekarang lihat, ini semua karena siapa? Karena kamu, Irfan. Semua itu awalnya dari kamu. Gara-gara kamu, Yoga dan Aisyah harus pura-pura mencintai. Mereka harus pura-pura rukun. Padahal enggak begitu keadaannya. Tante tuh sedih banget melihat anak Tante menderita. Enggak, Tante. Ini semua enggak benar. Aisyah tidak selingkuh dengan saya. Ini hanya salah paham. Saya harus ketemu sama Yoga. Saya harus jelaskan semuanya. Kalau antara saya dan Aisyah tidak ada apa-apa. Ada seseorang yang mengunci kami dari luar. Mama ini bahaya, Ma. Kalau misalnya Irfan ngasih tau Yoga masalah pintu yang dikunci dari luar, Yoga bisa curiga dan semua bisa kebongkar, Ma. Gimana dong, Ma? Tenang aja, Yosi. Mama lagi emosi nih. Ini semua terjadi gara-gara laki-laki tadi. Kita harus mendahului dia sebelum dia bertindak. Yoga, temen kamu tuh keterlaluan banget sih Irfan. Dia sudah berani mengancam Mama. Dia ngasih tahu ke Mama. Dia menekankan kepada Mama supaya Mama ngasih tahu ke kamu bahwa dia tuh tidak selingkuh sama Aisyah. Ya, terus terang aja Mama nggak mau. Mama nggak mau lah ngebohongin kamu. Cukup Aisyah aja yang udah ngebohongin kamu, ya kan? Bener kan? Ya udah Ma, tenang aja, tenang. Pokoknya nanti masalah ini aku akan selesaiin, ya. Yoga, Mama mohon, kamu jangan kasih tahu Papa ya tentang urusan ini. Nanti yang ada Papa marah lagi karena Mama udah diancam. Kamu tahu kan,
keluarga kita udah banyak banget urusannya. Mendingan kamu cukup kasih tahu ke Irfan bahwa tidak usah ikut campur dalam urusan keluarga kita. Ya? Oke sayang? Wah, Bulan lagi keindahan mantu ya? Maksud ibu apa ya? Loh, itu kan ada mobilnya. Kok orangnya nggak kelihatan? Iya, mana ya? Yoga, hidup itu pilihan, Yoga. Dan nggak ada pilihan yang tanpa resiko. Hal ini bukan cuma berlaku pada bisnis, tapi juga berlaku pada kehidupan nyata. Kamu tuh laki-laki, Yoga. Kamu harus berani ngambil keputusan. Dan kamu juga sekaligus harus berani menghadapi resiko atas keputusan yang telah kamu ambil. Selama kamu melangkah dan kamu yakini bahwa langkah kamu itu benar, kamu harus berdiri dengan dada yang tegak. Dan tidak ada lagi kata mundur. Kamu harus yakin dengan keyakinan tekad kamu. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sekarang kamu jemput istri kamu. Kamu sudah memilih Aisyah sebagai istri kamu. Tugas kamu sebagai seorang suami adalah menjaga istri kamu. Makasih ya, Pak. Gak harus gue bicara sama lu, Gak. Gue gak mau denger penjelasan lu ya. Dengerin gue dulu. Diam lo, gue gak mau dengerin penjelasan lo. Ini soal Aisyah, Gak. Lu dengerin penjelasan gue dulu. Aisyah gak selingkuh sama gue. Diam lo. Lu bisa diam gak sih? Hah? Bisa diam gak lo? Gue udah bilang gue gak mau denger penjelasan lo. Lu jangan ikut campur urusan gue. Pergi lo. Keras kepala tau gak, Gak? Semalam sih ada di sini, berantem sama laki-laki lain. Berantem kenapa? Karena Aisyah. Emang ada masalah ya sama pernikahan Aisyah? Bu, jadi Aisyah sekarang balik lagi ke rumah ibu. Ditinggalin sama suaminya. Ya emang sih, kalau perbedaan derajat antara dua keluarga, cepat atau lambat pasti jadi masalah. Ya nggak, Bu? Ya gitu deh. Emang sih, kalau mimpi pasti ada saatnya bangun. Bu, Ini Bang. ini aku bantuin. Bu, Ibu, semalam memang benar ada sedikit keributan, tapi ya itulah. Seorang suami harus selalu siap kalau ada pria lain yang ganggu istrinya, ya kan? Berapa, Mang? 20, Ibu. Kasih ya. Makasih ya apa yang kamu lakukan tadi. Tapi bukan berarti ibu sudah memaafkan kamu. Karena kamu gak pernah tahu gimana penderitaan Aisyah karena kamu. Aku tahu, Bu. Aku tahu itu semua salah aku. Makanya aku kesini mau jemput Aisyah pulang kalau ibu mengizinkan. Kamu pikir ibu akan mengizinkan Aisyah kembali ke sana? Di mana semua orang tidak menganggap dia keluarga, cuma kamu seorang. Aisyah, di luar ada Kak Yoga tuh. Loh, kok kakak malah diem sih? Ayo kita keluar. Nah Yoga, kalau memang kamu peduli sama Aisyah, sebaiknya kamu keluar dari rumah orang tua kamu. Kamu cari tempat tinggal sendiri. Kamu tahu kan, mama kamu itu tidak menyukai Aisyah. Dan ibu yakin, sampai kapanpun
mama kamu akan selalu membuat kamu dan Aisyah itu bermasalah. Ya, aku ngerti. Mas, ayo kita bicarakan di luar. Dari mana? Papa habis ngantar Yoga, ngambil mobilnya di rumahnya Ibu Wulan. Oh, jadi sekarang Papa sama Yoga udah nggak percaya lagi sama Mama? Siapa yang ngomong kayak gitu, Ma? Papa cuma nganterin Yoga ngambil mobilnya di rumah Bu Wulan. Emang Mama tega biarin Yoga jalan kaki ke rumahnya Bu Wulan? Lalu Yoganya mana? Kenapa Papa pulangnya sendiri? Perginya kan tadi berdua, kenapa mesti sendiri? Hah? Papa membiarkan supaya Yoga ketemu sama Aisyah, begitu Pak? Mama heran sama Papa. Kenapa sih mendukung banget ya? Supaya Yoga balikan lagi sama Aisyah. Papa lihat sendiri kan? Kita semua lihat. Aisyah tuh selingkuh Pak. Di rumah kita sama laki-laki lain. Bener kan? Kok Papa biarkan aja begitu sih? Kok membiarkan Yoga kembali lagi sama Aisyah? Bagaimana sih Papa nggak sejalan sama Mama? Ma, Yoga itu cinta sama istrinya. Dia lagi pula sekarang udah dewasa, Ma. Kita nggak bisa terlalu keras sama dia. Biarkan dia tentukan sendiri jalan hidupnya. Masalah perselingkuhan yang Mama tuduhkan antara Aisyah dengan Irfan, biarkan ini menjadi keputusannya Yoga. Andaikan kalau Yoga mau menceraikan Aisyah pun, biarkan ini menjadi keputusan dia sendiri. Gitu ya Pak ya? Oke. Kalau memang Yoga mengambil keputusan tetap menjalani pernikahannya dengan Aisyah. Lalu, selama mereka berjalan, selama mereka hidup, Aisyah selingkuh lagi, mengkhianati Yoga lagi bagaimana? Kan sama aja Papa mendukung Yoga untuk menjadi menderita. Bener nggak Pak? Coba dong Papa pikir. Yoga anak kita Pak, apa pantas dengan Aisyah yang selingkuh? Hah? Mama setuju banget Papa mendukung keputusan yang diambil Yoga. Oke, nggak ada masalah Pak. Tapi ini nggak bisa berlarut-larut Pak. Bahaya. Dampaknya juga akan ke kita karena kita orang tuanya Yoga Pak. Coba deh Papa pikirin. Aisyah, ayolah kamu pulang sama aku. Aku nggak peduli orang tuh mau ngomong apa. Oke, aku percaya sama kamu. Dan aku yakin kita ada masalah apapun, kita pasti bisa selesain sama-sama. Kamu tahu kan, aku sangat mencintai kamu. Kamu juga cinta sama aku kan? Mas, aku juga mencintai kamu. Tapi pasti kamu juga akan percayakan sama mama kamu. Mama bilang aku selingkuh dengan Irfan, tapi aku nggak melakukan hal itu, Mas. Aku nggak mungkin melakukan hal sekeji itu sama kamu. Enggak, aku tahu. Aku percaya sama kamu sepenuhnya. Aku tahu kamu nggak akan ngelakuin hal seperti itu. Tapi kamu ngerti kan keadaan aku sekarang seperti apa? Satu sisi ini mama aku. Dan aku rasa dia nggak mungkin bohongin anak sendiri. Cuman satu sisi, kamu adalah istri aku. Dan aku percaya sepenuhnya sama kamu. Aisyah, yang aku tahu, yang aku peduli, adalah kamu adalah istri aku. Dan aku sangat sayang sama kamu. Dan aku bisa berharap kamu bisa pulang sama aku. Mas,
Aku juga sayang banget sama kamu. Tapi kalau kamu mau aku pulang sama kamu harus minta izin Mama. Kalau Mama mengizinkan, aku akan ikut sama kamu. Karena hanya dengan cara itu, perbedaan antara kita berdua bisa diselesaikan. Yoga. Pak. Aisyah mana? Aisyah nggak mau datang. Katanya dia nggak akan datang kecuali Mama udah bisa terima dia. Berarti Aisyah itu wanita baik-baik. Karena dia nggak akan mau tinggal di sini tanpa izin dari mama kamu dulu. Dia berarti menghormati mama kamu sebagai mertua sekaligus sebagai ibunya. Ya iya sih, cuman gimana caranya untuk yakinin Mama untuk bisa terima dia lagi? Itu sih namanya mustahil. Mau matahari terbit dari barat juga Mama nggak akan ngambilin cewek kampungan itu tinggal di sini. Gila apa? Mama kamu nggak mengizinkan Aisyah tinggal di sini itu karena keyakinannya dia akan tuduhan bahwa Aisyah itu bukan wanita baik-baik. Sekarang tinggal gimana caranya kamu meyakinkan mama kamu bahwa Aisyah itu adalah wanita baik-baik. Ya tapi kan Mama juga nggak mungkin percaya gitu aja kan? Suruh Aisyah bersumpah di atas Al-Quran. Kalau dia benar, dia pasti berani. Dan mama kamu juga nggak ada alasan lagi untuk masih yakin kalau Aisyah itu bukan wanita baik-baik. Gawat, Ma. Ma gimana dong, Ma? Kalau sampai Aisyah bisa bersumpah di atas Al-Quran, bukan cuma Papa doang yang percaya sama dia, tapi Yoga juga semakin yakin sama dia, Ma. Iya. Kamu betul. Mama tidak akan membiarkan kalau Aisyah melakukan itu. Tapi gimana caranya? Pasti dia mau ngelakuin itu karena ini salah satu cara buat ngebuktiin kalau dia emang gak bersalah. Iya, bener juga. Yaudah, aku akan suruh Aisyah untuk bersumpah di atas Al-Quran. Ya. Sumpah di atas Al-Quran, Pak. Mama nggak setuju. Karena perempuan seperti Aisyah, kalau sumpah Al-Quran, dia mah berani aja karena nggak berdampak langsung jelek buat hidupnya. Mendingan sumpah yang lain dong. Sumpah yang benar-benar kena langsung ke dampak hidupnya, yaitu sumpah pocong. Mama yakin, Ma? Ini nggak main-main loh, Ma. Mama juga nggak main-main. Kalau memang Aisyah nggak salah, pasti dia berani melakukan itu. Bener kan? Sumpah pocong. Ya tapi kenapa aku harus melakukan itu, Mas? Kamu gak percaya sama aku? Aku percaya sama kamu. Cuman dengan kamu ngelakuin ini, Mama baru bisa percaya sama kamu. Mana mau Kak Aisyah sumpah pocong? Sumpah pocong kan syirik. Kayaknya Bunda tuh emang sengaja banget deh. Masih syarat yang gak mungkin Kak Aisyah lakuin. Baiklah. Aku akan melakukan itu, Mas. Tapi aku minta sama kamu, Mama terlebih dahulu melakukan sumpah itu sebelum aku. Konyol. Ini namanya konyol. Yang harus dibuktikan orang itu bersalah apa tidak, Aisyah, bukan Mama. Berani-beraninya dia punya syarat seperti itu, sengaja kayaknya tuh perempuannya. Pengen supaya dia bisa ketawain Mama kan? Sengaja pasti tuh.
Ma, Papa rasa ini cukup adil. Karena Mama telah memberikan tuduhan yang sangat serius pada kehormatannya. Dan dia juga punya hak untuk membela dirinya dan memberi persyaratan ini, Ma. Seperti Mama bilang, kita tidak boleh membiarkan permasalahan ini berlarut-larut. Betul nggak? Ma, Mama tuh maunya apa sih? Ini Sumpah Pocong kan Mama yang mau. Kenapa sekarang Mama juga nggak mau ngelakuin hal yang sama? Udah deh. Apaan sih sumpah-sumpah pocong segala? Kamu juga gak? Kok tega sih nyuruh Mama ngelakuin sumpah pocong? Loh, aku kan nggak maksa, Kak. Nih ya, kalau Mama percaya sama kata-kata Aisyah, ya udah, nggak usah sumpah pocong segala. Papa setuju sama Yoga. Lebih baik kita sudahi aja masalah ini. Buka lembaran baru dan nggak perlu lagi sumpah-sumpah pocongan itu segala. Mama terimalah Aisyah. Yoga, jemput Aisyah sekarang. Oke. Mama akan sumpah pocong. Biar aku ikutin aja dulu maunya Mama. Nggak mungkin kan Mama mau melakukan sumpah pocong ini. Karena Mama tahu bahwa sumpah ini nggak main-main. Jika Mama berbohong, dia bisa kena azab yang mengerikan. Semoga Mama mau mundur dan mengakui hal yang sebenarnya. Dan semoga ini bisa menyelesaikan masalah aku dengan Mama. Ibu Indah, Ibu sudah tahu konsekuensi dari sumpah pocong ini. Jika Ibu berbohong, maka Ibu bisa kena azab yang mengerikan. Bisa dimulai, Bu. Iya Pak. Mulai sekarang. Iya. Mina, tutup jendelanya. Iya, Pak. Ikuti kata saya bilang. Udah Ma, batalin aja, Ma. Saya Indah, demi Allah, saya mengatakan hal yang benar tanpa ada rekayasa. Jika saya berbohong dengan mubahalah ini, maka saya siap disiksa Allah di dunia dan akhirat. Saya bersumpah, saya mengatakan yang sebenarnya. Kalau ada kebohongan, maka saya akan ditimpa azab secepatnya. Saya Indah, saya bersumpah bahwa saya mengelihat Aisyah selingkuh dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Saat Yoga sedang pergi ke luar negeri, kalau ada kebohongan yang saya tambah-tambah, maka saya siap menerima azab dari Allah. Ya Allah, sampai sebegitu bencinya Mama sama aku. Mama sampai berani bersumpah palsu hanya demi memfitnah aku. Astagfirullahaladzim. Silakan Ibu Aisyah. Sekarang giliran Ibu. Aisyah. Aisyah, kenapa? Aisyah,
Kamu kenapa nggak lanjutin sumpahnya? Buat apa aku bersumpah, Mas? Atas tuduhan palsu Mama. Aisyah, kamu kan bisa bersumpah kalau kamu itu benar. Ya kan? Lalu apa, Mas? Lalu semua orang dan Mama akan percaya sama aku. Mama gak akan mungkin percaya sama aku, Mas. Karena itu artinya mengingkari janji Mama sebelumnya. Aku gak sanggup, Mas, menodai agamaku sendiri dengan hal-hal seperti ini. Sumpah pocong itu bukan hal yang baik untuk mengungkap kebenaran. Jika suamiku sendiri tidak mempercayai dan membelaku, buat apa aku bersumpah? Maafin aku ya, Mas. Gak ada lagi yang bisa aku lakuin di sini. Taksi. Aisyah, sebentar. Aku mohon sama kamu, Aisyah. Oke, tolong jangan mempersulit keadaan. Tolong kamu bersampingkan ego kamu untuk hubungan kita. Mas, kamu bilang aku egois. Seorang wanita terhormat tidak akan melakukan hal serendah itu untuk menyingkirkan menantunya. Sekuat apapun kamu percaya sama aku, suatu saat kamu akan terpengaruh dengan ibu kamu. Aisyah, aku ngerti permasalahan kamu sama mama aku. Dan aku yakin nanti pasti akan ada banyak masalah lagi yang nimbul di masa depan. Tapi aku janji, aku akan selesain semuanya. Tapi untuk sekarang, masalah di depan sekarang ini, ayo kita selesain dulu. Aku harap kamu mau selesain sumpahnya, supaya semua orang tuh bisa percaya sama kamu. Mas, aku gak bisa melakukan sumpah itu. Di dalam agamaku, agama Islam tidak menyumpahkan sumpah pocong. Mungkin di keluarga kamu sumpah itu adalah hal yang biasa. Tapi bagi aku adalah hal yang serius, Mas. Aku gak bisa melakukan sumpah itu. Maafkan aku. Aku harus pergi, Mas. Pak Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maaf, Aisyah nggak bisa melanjutkan. Yoga, gimana? Udah diusir belum tuh si Aisyah? Perempuan pembuat dosa, bikin malu. Mama menyesal deh, semua ini harus terjadi. Tapi memang kenyataan harus kita lewati semua kepahitan ini gara-gara perempuan pendosa itu. Akhirnya Mama berhasil juga bikin Yoga mencapakan perempuan murahan itu. Pak, kayaknya kita harus bikin syukuran deh, Pak. Karena sekarang keluarga kita terbebas dari bencana dari perempuan pembuat dosa itu, Pak. Kita undang anak yatim, janda-janda miskin, orang-orang gak mampu buat mengembalikan kehormatan keluarga kita, Pak. Yang tercemar gara-gara Aisyah. Bener banget, Mah. Siapa tahu bekas-bekas perempuan sial itu masih ada di rumah kita.
Ma, Mama gak punya sedikit aja empati buat Yoga. Masa kita mau ngadain selamatan sementara Yoga baru aja ngerasa kehilangan? Papa ini bagaimana sih? Yang menghancurkan hatinya Yoga kan siapa? Bukan Mama. Yang nantangin Mama siapa? Aisyah kan? Kok jadi Mama yang disalahin? Iya, Papa gimana sih? Lagian kalaupun emang Aisyah tidak bersalah, mana buktinya? Ha? Buktinya dia aja nggak mau ngelakuin sumpah pocong. Iya, kita semua lihat kan? Dia nggak mau. Udah jelas lah dia tuh salah, ya. Udah nggak bisa dielak lagi deh, Pak. Bahwa Aisyah itu bersalah. Memang berat buat Yoga, awal-awalnya berat ya, nggak apa-apa lah. Tapi Mama yakin dengan anak Mama. Lama-lama Yoga pasti bisa menerima bahwa Aisyah itu selingkuh di belakang dia. Kita berhasil. Ye. Mama, jangan sebut Mama kalau nggak berhasil. Iya dong, Mama siapa dulu? Yosi. Pokoknya mereka harus bercerai. Ini loh Bu. Maaf ya nunggu lama. Ini punya Ibu ya? Ah iya nih punya saya. Oh iya. Ini? Ini punya saya. Wah. Oh iya Bu. Ini dia Bu. Bagus ya Bu. Bagus ya. Nah, jahitan seperti ini nih Bu yang saya suka. Memang Bulan gak ada duanya. Bagus ya Bu ya. Kok Aisyah belum kasih kabar juga ya? Apa ada sesuatu yang terjadi sama dia? Ya Allah, lindungilah anakku ya Allah. Oh iya Bu, Aisyah mana? Sudah baikan ya sama suaminya? Bu, Aisyah, kamu kenapa? Bu Indah, Bu. Bu Indah kenapa? Dia mengucap sumpah pocong di depan semua orang kalau aku berselingkuh dengan Irfan. Astagfirullahaladzim, ngeri banget sih. Astagfirullahaladzim, sampai segitunya Bu Indah ingin nyingkirin kamu. Ya Allah, ini benar-benar keterlaluan deh Bu Indah. Istighfar Bulan, mana mungkin Bu Indah yang begitu baik mau menyingkirkan menantunya sendiri, ya kan Bu? Hei Bulan, jangan seujon, nanti dosa lo Bulan. Ya ampun Bu, ini semua bohong. Bu Indah udah fitnah anak saya. Anak saya nggak mungkin melakukan itu Bu. Bulan, Bu Indah udah terlalu banyak bantu orang sini, mana mungkin dia berbohong sama orang? Jangan-jangan Aisyah yang udah berbohong. Kita sering lihat kok Irfan mondar-mandir ke sini. Atau Aisyah yang pengen balikan sama laki-laki yang udah pernah ngebatalin pernikahannya itu. Iya nggak Ibu-Ibu? Iya betul itu. Bu, ini semua nggak benar. Ibu tahu kan di mana Aisyah sejak kecil? Bu, namanya orang kan bisa berubah. Lagian Bu Indah sih pakai sumpah pocong segala. Aisyah pasti udah keterlaluan sama keluarganya. Nggak disangka ya Ibu-Ibu. Orang yang kita kira baik, ternyata tega sama keluarganya. Ya nggak sangka bener sih ya. Aisyah, Ibu-Ibu benar keterlaluan deh. Ini semua nggak benar. Lebih baik Ibu pergi. Pergi Bu. Ibu udah tutupin aja.